Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi. Salam Pancasila. Saya Hendro Siono, SMP Negeri 140 Jakarta, akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK UNS. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Terima kasih anak-anakku. Walaupun di siang hari kita tetap bersemangat, semangatnya semangat pagi. Baik, pembelajaran kali ini adalah pembelajaran PPKN. Setelah minggu yang lalu, Rabu yang lalu, kita bertemu pada hari ini. Kita akan belajar tentang tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Baik, sebelum kita memulai belajar, Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran PPKN hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, semuanya berdiri, tetap semangat. Kita nyanyikan lagu wajib nasional. Ya, semuanya berdiri. Pada 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, kita melaksanakan memperingati Hari Pancasila Sakti. Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Kita cek kehadiran. Ajeng, Alfia, Anita, Hadir. Arya, Asya, Ian, Kiara, Rafli, Risma, Hadir. Septian, Trian Bagus, Wildan. Baik anak-anak, sebagai refleksi pembelajaran hari Rabu yang lalu, Bapak akan tampilkan video pembelajaran yang lalu. Tolong perhatikan. Sebagai pemantik, nanti kalian memberikan komentar terhadap materi yang disampaikan pada hari Rabu yang lalu. Tolong diperhatikan dengan sesama tayangan video yang Bapak sampaikan. Hangat. Saya ingin bertanya, masih ingatkah Anda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Mudah-mudahan masih ingat. Sebab di pembukaan Undang-Undang Dasar itulah hitam di atas putih tercatat harapan bangsa Indonesia. Disitulah dikumandangkan alasan negara kita lahir. Kemerdekaan tumbuh dari perasaan pedih atas penderitaan yang diderita rakyat akibat penjajahan. Karenanya, kemerdekaan Indonesia lahir atas kesadaran yang mencerahkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tak mengherankan bahwa kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti kemerdekaan negara-negara Asia lainnya.
kemerdekaan Indonesia membawa semangat zaman. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bangsa kita telah menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan seyogianya selalu menjadi pegangan kita dalam membangun negeri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa kemerdekaan hanyalah sebuah pintu gerbang, yang berarti ada sesuatu di balik pintu tersebut, sesuatu yang masih harus diperjuangkan. Apa yang diharapkan muncul di balik pintu kemerdekaan? Yang diharapkan adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah merdeka, kita pertama-tama harus bersatu, terlepas dari segala perbedaan yang kita miliki. Hanya dengan bersatu, kita bisa mencapai tujuan utama dari kemerdekaan. Lalu, dengan modal bersatu itu, kita kemudian harus berdaulat. Di masa kini, kedaulatan tersebut mewujud dalam kemandirian. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus berdaulat atau mandiri dalam penyediaan pangan, energi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh bergantung pada produk impor, khususnya kebutuhan dasar. Kita juga harus mandiri dalam mengelola sumber daya alam kita sendiri dengan sepenuh-penuhnya kepentingan rakyat. Masyarakat yang bersatu dan mandiri memerlukan prasyarat ketiga, yakni keadilan. Tanpa keadilan, sirna rasa saling percaya. Persatuan akan runtuh. Kemandirian ikut hancur. Keadilan adalah perekat dari persatuan dan kemandirian. Rakyat harus merasakan keadilan, baik secara hukum maupun ekonomi. Oleh karena itu, yang terutama harus kita wujudkan adalah keadilan. Kemandirian dan keadilan sosial akan mewujud dalam kemakmuran yang sesungguhnya, yakni kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Kesejahteraan yang adil adalah milik semua orang, bukan hanya milik segelintir penduduk. Rekan-rekan, seyogianya kita selalu kembali kepada harapan kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan kita adalah kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, ada yang masih ingat? Ya, silakan. Tujuan terciptanya Undang-Undang Dasar 1945 adalah terciptanya kesepakatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan negara dan mengatur jalannya kekuasaan dengan melakukan pembatasan melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan oleh penguasa negara. Ya, baik, terima kasih. Tangan. Ya, selanjutnya siapa yang masih ingat apa fungsi dari Undang-Undang Dasar? Ya. Fungsi utama yaitu membatasi kekuasaan. Ya, membatasi kekuasaan pemerintah. Ada lagi? Ya, apa? Yang kedua adalah sebagai piagam pelayanan suatu negara. Ya, piagam pelayanan suatu negara. Ya, pedoman tata cara penyelenggaraan negara. Ada lagi? Ya, ya, ya. Sebagai sumber hukum tertinggi. Sebagai sumber hukum tertinggi. Ada lagi? Ya. Sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, kontrol ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, berikutnya ada nggak sih yang masih ingat sifat daripada Undang-Undang Dasar itu? Anita, coba sifatnya. Tertulis. Tertulis ya, ada lagi. Singkat.
Supel ya, supel itu supel ya. Apa lagi? PJ yaitu memerlukan cara khusus untuk dilakukan perubahan rigid ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Kalian masih ingat pembelajaran yang lalu? Nah, ini kita akan meningkat pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kalian masih ingat pembelajaran yang lalu? Nah, ini kita akan meningkat pada pembelajaran hari ini. Kita bersama-sama akan belajar tentang tata urutan perundang-undangan. Ya, apa sih tujuan pelajaran kita hari ini? Bapak sampaikan tujuannya adalah satu, membahas tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah ketaatan terhadap peraturan perundangan. Nah, tiga materi ini nanti menjadi meta konsep tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan mulai satu persatu. Untuk tugas kelompok, nanti kalian membuat PPT. PPT itu kalian buat secara kelompok, kemudian dipresentasikan ke depan kelas, ya. Jadi tugas kelompok kalian membuat PPT, PowerPoint, cari poin-poin yang penting, kalian menjelaskan. Kemudian untuk tugas perorangan, kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan di Google Classroom. Seperti yang kita sepakati, kalian mengerjakan di Google Classroom. Tetap semangat, kerjakan dengan penuh hati, penuh tanggung jawab supaya diri kalian menjadi yang terbaik. Silakan dibuka buku, kita mempelajari literasi dulu, anak-anak membaca supaya nanti bisa. Oke, silakan dilihat di halaman 51 di buku paket. Kalian baca dulu, Bapak berikan kesempatan. Silakan dibaca dulu halaman 51. Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan peraturan perundang-undangan itu apa? Ya, silakan. Ajeng, ya, silakan Ajeng. Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang meningkat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Oke, tepuk tangan. Baik, anak-anakku, untuk memudahkan pembelajaran hari ini, Bapak akan sampaikan penjelasan. Coba kalian lihat secara seksama. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Silakan sampaikan yang Bapak buat. Ya, silakan baca. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945 adalah hukum dasar konstitusi yang tertulis Oke. UUD NRI 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah TAP MPR. Ya. TAP MPR, ketetapan MPR merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ditetapkan dalam sidang MPR. Terdiri dari dua macam, yaitu satu, ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam ataupun keluar. Yang kedua, keputusan ada keputusan MPR yang majelis saja. ya baik, anak-anak, bahwa MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat itu terdiri dari dua, yaitu DPR dan DPD. DPR dan DPD. Jadi lembaga tinggi negara MPR itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah DPR dan DPD. Baik. Oke, sampai terakhir. Dari buku yang kalian baca, apa yang dimaksud dengan perpu?
penjelasan yang tadi kalian baca tadi, anak-anak sekalian. Jadi Perpu itu bisa dibuat oleh pemerintah, diambil ketika dalam keadaan memaksa atau genting. Ya. Keadaan memaksa atau genting, pemerintah mengambil sikap untuk diajukan kepada DPR. Ketika DPR menyetujui usulan dari pemerintah tersebut, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut, maka akan disahkan menjadi undang-undang. Perpu disahkan menjadi undang-undang. Ketika DPR menolak, maka Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ya, ini adalah penjelasan serumit tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Anak-anak sekalian, sekarang waktunya presentasi. Silakan kepada tiap-tiap kelompok sampai ke depan. Dimulai dari kelompok apa nih? Kelompok 3. Kelompok 3 Rabu ya. Kelompok Rabu silakan menampilkan PPT yang sudah dibuat oleh kelompoknya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau bisa disebut dengan kelompok Rabu. Di sini kami akan berpresentasi tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun sebelum itu, kita perkenalan dulu. Di kelompok Rabu ini ada Anita Oktaviani Putri, ada Risma Fitriani, Naira Alma Safira, Jibril, Muhammad Fadil, Redido Alfarozi Tangare, dan Diki Ardiansyah. Setelah itu kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang akan dijelaskan oleh Jibril. C. Sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut: data hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap dan penerapan hukum, dan perilaku. Yang keempat ini akan dibahas oleh teman-teman kita, yaitu A. Pengetahuan hukum yang akan dibahas oleh Risma Fitriani. A. Pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, seperti jual beli, sewa, menyewa, dan perjanjian. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah hukum yang akan dijelaskan oleh Redido. B. Kaidah-kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Selanjutnya yaitu sikap terhadap norma-norma hukum yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil. C. Sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Misalnya, pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. D. Perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Nanti peraturan perundang-undangan yaitu A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Answer pembentukan peraturan perundang-undangan. A. Kejelasan tujuan setiap pembentukan peraturan
materi muatan dalam pembentukan peraturan undang-undangan. Pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan a. Pegayungan, perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, b. Kemanusiaan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harta dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. C. Kebangsaan, sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. D. Kekeluargaan, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. E. Kenusantaraan, memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Bhinneka Tunggal Ika, memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok muslimin yang menyampaikan beberapa materi dari bab 3 tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Memaknai peraturan perundang-undangan. Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada masyarakat yang hidup tanpa hukum. Mau bagaimanapun masyarakat tersebut hidup, nilai-nilai hukum selalu meningkat dan selalu harus dipatuhi oleh warganya. Suatu masyarakat pasti hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. A. Makna kata utusan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dijadikan panglima. Segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai dasar hukum, sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. A. Dasar besar perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. C. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. D. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. E. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. F. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. G. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Dari buku yang kalian baca, apa yang dimaksud dengan perpu? Baik, terima kasih anak-anakku telah mengikuti pelajaran dengan baik dan kalian sudah menunjukkan semangat yang luar biasa, kolaborasi satu sama lain menunjukkan peran. Ya, ini adalah simbol bagaimana anak-anakku bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Ya, kalau kita simpulkan, kita refleksikan bahwa tata urutan perundang-undangan Indonesia antara lain satu. Yang nomor satu apa? Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1445. Yang kedua? Ketetapan MPR. Ketetapan MPR. Yang ketiga? Undang-Undang. Keempat? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti
Yang kelima, yang keenam, tujuh. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Lembar kerja strategik Bapak buat ada dua. Yang satu untuk perorangan, itu menilai keterampilan, sikap kalian nanti dinilai semua. Ya, perilaku kalian dinilai semua. Bapak akan observasi. Nah, perilakunya orang per orang. Kemudian keterampilannya orang per orang juga akan di. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, saya minta wakil ketua kelas memimpin berdoa. Ya, silakan dipimpin berdoa. Kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan sesuai berdoa ringan. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam kondisi apapun. Masih dalam kondisi pandemi, kita sama-sama menjaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menerapkan pola hidup yang sehat. Baik, hati-hati di perjalanan. Sampaikan salam Bapak kepada orang tua di rumah. Tetap semangat dan salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi. Pagi. Semangat dua. Kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berdaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Intinya bahwa kemerdekaan itu dicapai melalui perjuangan, bukan hadiah dari negara lain, tetapi melalui perjuangan. Hebat kelompok 2. Sekarang kelompok. Jadi makna daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu tadi alinea 1 sampai dengan alinea 4. Di mana di alinea 4 itu maknanya apa? Di sana memuat tujuan nasional Indonesia. Yang pertama apa? Yang pertama, ayo. Melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua apa yang kedua? Membantu kesetaraan umum, betul. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketentuan dunia yang berdasarkan perdamaian. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Memberi salam.
Selanjutnya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sebagai pelajar, kalian harus patuh taat terhadap salah satunya adalah aturan sekolah. Nah, coba salah satu aturan sekolah yang kalian tahu. Satu apa? Menghormati guru. Tidak membuli. Disiplin berpakaian. Apa? Menaati peraturan di sekolah. Ya, satu. Apa lagi? Datang tepat waktu. Menjaga nama baik sekolah. Apa lagi? Bertemu sabar dengan baik. Disiplin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kalian luar biasa, tepuk tangan kita semua. Mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.